karena emang sampah itu di mata masyarakat tuh ya wis kotoran, terus nggak ada nilainya sama sekali. Terus kita juga mensosialisasikan ke masyarakat bahwa sampah itu ternyata kalau kamu pilah ada artinya gitu. Kalau di sini sampah bisa jadi intermediate produk atau produk yang bernilai jual. Nah itu kan menimbulkan kayak sirkuler ekonomi juga yang ada di Panggung Harjo. Kalau apa yang kita makan, apa yang kita keluarkan itu barang atau benda yang lebih bertanggung jawab. Nah kita berpikir karena kita fokus di pengolahan sampah, kita harus tahu apa saja sih tentang pengolahan yang bisa dalam artian bisa diuangkan gitu. Kalau kita ngelihat ke belakang, kita nggak ngelihat sampah, tapi ngelihat tumpukan uang, Mas. Tapi setidaknya kita harus tahu bagaimana cara mengolahnya. Oke, nama saya Skarmirah Satriani. Di sini sebagai manajernya Kupas, kelompok usaha pengolahan sampah yang ada di Panggung Harjo. Terus alamatnya pure anak mudanya Panggung Harjo gitu. Nah, tergerak itu sebenarnya itu kan dari Desa Panggung Harjo itu kan lurahnya waktu itu ganti dari 2012 itu kan Pak Wahyudi, kebetulan juga satu dusun dengan saya gitu. Terus kebetulan di 2017 saya kan lulus, terus biasanya kita itu ada namanya tuh komunitas kampung dolanan yang biasanya mungkin kalau dengar itu suatu kampung yang emang mengemas permainan tradisional itu lebih dikenal oleh masyarakat. Tentang sekarang kan kampung dolanan juga sudah dolanan tradisional itu sudah hampir punah gitu. Nah di sini, terus habis itu Pak Lurah kan mendirikan BUMDes di 2013. Terus biasanya kita menggiring anak-anak muda lewat Karang Taruna, lewat komunitas itu untuk membantu untuk mendorong berdirinya BUMDes ini. Nah salah satunya kan saya diminta untuk membantu di Kampung Mataraman waktu itu. Waktu itu sih saya tidak mau karena emang saya membantu dari belakang saja. Kalau ada program kita kemas, kita lebih ke gimana caranya tuh mengadakan acara, workshop, tamu seperti itu. Saya membantu di belakang. Cuman dari Pak Lurah sendiri meminta untuk terlibat langsung gitu. Ya udah kita coba 3 bulan, 6 bulan sampai sekarang tuh hampir 6 tahun kerja di sini gitu. Nah, kalau Kupas itu adalah singkatan dari kelompok usaha pengelolaan sampah yang dulu sebagai wadahnya TPS sementara di warga Panggung Harjo, karena emang didirikan Kupas ini salah satunya dari permasalahan sampah yang ada di Panggung Harjo, karena dari dulu sampai mungkin 2013 itu tidak ada pengelolaan sampah yang ada di desa. Jadi sampah itu mesti dibuang sembarangan mungkin dari daerah Samsat atau jalan utamanya Panggung Harjo yaitu Ali Maksum, itu kan mesti tempat pembuangan sampah sementara. Jadi kalau ada orang itu langsung buang-buang gitu saja, tidak. Aku tuh sebenarnya harus dibuang di mana sih? Sampah itu dipilah bagaimana sih itu? Nggak ada informasi atau nggak ada tempat seperti itu, nggak ada edukasi juga seperti itu. Akhirnya dari 2013 membangun dengan berdiri di tanah kas desa. Terus gimana caranya pembuangan sampah itu terpusat gitu loh di sini. Walaupun 5 tahun sebelum Kupas yang sekarang jadi, itu kan sampah itu hampir sama kayak di TPA, hanya ditumpuk saja gitu. Dari 2013 sampai 2018 seperti itu. Nah, kalau dari 2013 sampai 2018 sampah itu hanya ditumpuk saja, karena kita yang paling penting adalah menginformasikan bahwa tempat pembuangan sampah itu ada di terpusat, jangan tercecer di mana-mana. Itu karena menimbulkan permasalahan lingkungan juga dan emang mengganggu juga. Ngelihat saja itu udah gak mau kan, karena emang sampah itu di mata masyarakat tuh ya wis kotoran, terus nggak ada nilainya sama sekali. Terus dengan adanya Kupas 2018 tuh sampai pemilahan di sini tuh ada 9.800 kakak. Nah, yang bisa milah itu hanya 18 sampai 20% saja.
Dan biasanya yang ikut terlibat di sini pun hanya 20%-nya saja, yang lain tuh masih ke PSM atau penarik sampah mandiri. Terus 2019 kita mulai sadar gimana caranya ya, maksudnya ada kayak semacam reward atau punishment terhadap masyarakat yang mau memilah dan tidak mau memilah gitu. Akhirnya 2019 kita berpikir untuk mengadakan yang namanya bank sampah. Nah, setiap desa atau di desa Panggung-Harjo kan ada 14 dusun. Nah, masing-masing dusun itu setidaknya ada kader-kader yang untuk menginformasikan bahwa sampah itu ada yang bernilai jual, salah satunya sampah rosok yang bisa tabungkan maupun dijual ke namanya bank sampah gitu. Nah, Kupas sebagai bank sampah induknya mempunyai bank sampah unit tuh di setiap dusunnya, karena ada 14 dusun, jadi masing-masing dusun tuh ada kader-kader bank sampah sendiri. Nah, dari kita bisa memilah sampah menabung emas, itu bisa ditabungkan menjadi tabungan emas. Yang itu kan kalau ngelihat sampah nggak ada nilainya, sekarang bisa ada nilainya dan bisa mendapatkan emas dengan tabungan, dengan penjualan sampah saja gitu. Nah, dari situ pun juga orang untuk memilah sampah itu dari 18% naik menjadi 35%. Nah, terus kita kan juga 2019 ternyata ada 35% yang bisa memilah sampah dan mempunyai tabungan emas. Kita bisa menjaring warga masyarakat untuk menabungkan sampahnya dan menjadi tabungan emas itu ada 1.600 nasabah. Nah, dengan itu kita mau meningkatkan lagi, ternyata di 2020 kan ada COVID. Nah, untuk meningkatkan di program bank sampah, terus ada juga reward untuk masyarakat ataupun kenaikan retribusi di setiap rumah. Tapi ternyata ada pandemi itu kan hampir meluluh lantahkan di unit usaha yang lain gitu, termasuknya Kupas, walaupun Kupas sebenarnya tidak terdampak sama sekali, hanya terdampak di bagian retribusi saja. Mereka untuk makan saja susah, apalagi untuk mau membayar retribusi sampah gitu. Akhirnya emang disubsidi oleh desa untuk pembayaran sampah. Jadi kita sudah membuktikan bahwa usaha sampah atau usaha di bidang sampah itu tidak ada matinya sama sekali selama manusia itu masih hidup gitu. Tapi biasanya kita bisa mengemas untuk atau lebih bertanggung jawab mensosialisasikan sampah yang kita buang itu lebih bertanggung jawab seperti apa skemanya, seperti itu sih. Ya, jadi kan kalau dilihat dan kalau kita dirasa itu sampah itu kalau kita lihatnya itu kan nggak ada artinya sama sekali. Tapi ternyata di program yang namanya CSR Pegadaian itu kan punya program juga, dan itu emang kita support dengan kita tuh punya usaha pemilahan sampah atau pengolahan sampah yang itu emang kita kerjasama di situ. Terus kita juga mensosialisasikan ke masyarakat bahwa sampah itu ternyata kalau kamu pilah ada artinya gitu. Umpamanya dalam pembuangan sampah itu kan pembayaran senilai 25.000. Tapi kan kita malah membayar saja Mas 25.000, terus kita nggak dapat apa-apa dari sampah yang kita hasilkan. Tapi kalau kita mengedukasi masyarakat dengan memilah sampah, bahwa sampah apa saja sih yang mempunyai nilai jual, kertas, logam, terus ada plastik, ada botol beling, maupun kayak mungkin kabel yang bidang lain-lain pun jelantah, itu kan ternyata kalau dijual lagi atau bisa dikelola kembali itu tuh bisa mendapatkan uang ya. Terus sampah yang tidak mempunyai tidak bisa dikelola ataupun namanya residu itu tidak dapat mendapatkan uang, malah kita harus membayar. Nah, dengan adanya bisa memilah sampah, kamu tuh dapat mendapatkan uang dari hasil sampah yang kamu pilah gitu. Kalau dulu kan aku wis memilah sampah, tapi kendalanya kalau dari sampah pilahan biasanya harus ada produk kesenian, ada produk olahan tuh nggak tahu caranya, tapi hanya memilah saja kamu bisa menjualkan ke Kupas ataupun ke bank sampah, kamu nanti akan dapat uang gitu. Ternyata kan mengedukasi seperti itu juga tertarik juga, ternyata sampah yang bisa dipilah ada nilai jualnya gitu. Nah, kalau di sini kalau dilihat dari value-nya sampah diturunkan itu banyak hal. Terus
pengolahan sampah itu juga bermacam-macam. Ternyata nggak sembarangan itu sampah hanya diolah, dipilah. Itu tuh ternyata prosesnya sangat panjang. Kalau di sini sampah bisa jadi intermediate product atau produk yang bernilai jual, itu kan dibagi menjadi 4. Sampah rosok itu sampah yang bisa diuangkan atau ditabungkan menjadi tabungan emas. Terus ada juga sampah organik. Organik itu bisa untuk kayak kalau dipilah sesuai dengan jenisnya. Sampah organik kan ternyata ada beberapa jenis. Sampah olahan dapur, sampah halaman, terus nanti ada sampah yang khusus buah untuk ekoenzim, itu kan ternyata banyak hal. Terus ada juga yang sampah plastik atau kadang lebih ke plastik yang tidak bernilai jual. Itu contohnya bisa sekarang itu jadiin paving block. Nah, terus ada juga yang sampah benar-benar residu, tapi residu itu hanya kecil banget. Jadi dari sampah yang masuk itu biasanya 50% organik, 30%-nya rosok, terus nanti di 15% itu adalah plastik yang tidak bernilai jual, hanya 5%-nya itu di sampah residu. Nah, kita berpikir karena kita fokus di pengolahan sampah, kita harus tahu apa saja sih tentang pengolahan yang bisa dalam artian bisa diuangkan gitu. Kalau kita ngelihat ke belakang, kita nggak ngelihat sampah, tapi ngelihat tumpukan uang, Mas. Tapi setidaknya kita harus tahu bagaimana cara mengolahnya. Nah, untuk mengedukasi teman-teman ataupun masyarakat dengan catatan mau memilah sampah, kalau dulu kita lebih ke sistemnya pakai retribusi 25.000 per bulan atau 35.000 per bulan. Nah, itu sampah banyak dan sedikit itu nilainya sama dan harganya sama. Tapi kalau sekarang kan kita tidak pakai retribusi seperti itu. Jadi di rumah tangga harus memilah sampah itu jadi 3 jenis. Organik sendiri, terus anorganik dengan residu sendiri, anorganik yang rosok sendiri. Nah, anorganik yang rosok nanti ditabungkan menjadi tabungan emas maupun dijual ke sini setiap sebulan sekali. Terus anorganiknya yang residu seperti pempes, pembalut, terus styrofoam itu kan termasuk sampah yang tidak bisa diolah di rumah tangga. Nah, itu bisa ditimbangkan dikalikan 1000. Jadi setiap transporter ataupun penjemputan sampah itu dikalikan sudah membawa timbangan tuh. Jadi mungkin dari saya sampahnya sekian, terus sama transporter ditimbang, oh berapa kilo ya hari ini, 2 kilo, dikalikan Rp1.000. Nah, terus untuk organik kita kasih reward dengan sudah memilah sampah. Untuk organik itu dianggap free gitu, dengan catatan tidak ada satupun sampah residu atau plastik di dalam organik tersebut. Jadi dengan adanya skema Rp1.000, orang kan kadang kalau tidak memilah sampah, sampahnya akan berat, mesti bayarnya juga lebih mahal. Tapi kalau dengan catatan dia bisa memilah sampah, sampah residunya mesti sedikit dan hanya dikalikan 1000 paling di angka 0,7 dan maksimal tuh hanya 1 kilo saja per 2 hari. Jadi kan lumayan murah gitu. Jadi skemanya biar sampah sekarang ditimbang dan dikalikan 1000 biar manusia atau masyarakat di Panggung Harjo khususnya itu lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Jika tidak mau membayar mahal, ya pilah sampah dari rumah. Tapi jika mau bayar mahal jor-joran itu kan kadang 1:1000 lah, Mas, orang yang mau bayar sampah mahal itu. Terus ya udah nggak usah dipilah tersebut kayak gitu. Jadi ya wis gitu. Faktor-faktor yang bisa mendukung lebih tepatnya lebih ke sekarang inisiatornya itu Pak Lurah itu juga kuat sekali dan emang visioner menurut kami. Jadi lebih ke dari sampah yang sekarang itu lebih ke booming, diomongkan di mana-mana. Beliau ini sendiri kan sudah visioner sejak 10 tahun yang lalu. Dia ngelihat kalau sampah hanya ditumpuk saja itu nggak ada manfaatnya, malah merugikan masyarakat sekitar. Tapi kalau sudah memilah sampah, terus kita harus ada wadahnya, itu udah tahu nanti arahnya itu kemana. Terus dari pemerintah desa pun juga sangat membantu, membantu untuk pertama mengedukasi teman-teman, karena kita kan mengedukasi masyarakat kalau nggak ada panutannya yaitu pimpinan di setiap dusun kan juga nggak akan berjalan. Terus ada juga yang masyarakat sendiri yang mau
ikut terlibat itu juga sangat membantu. Dan untuk BUMDes sendiri kan lebih ke pemberdayaan masyarakat desa, Mas. Jadi dalam artian dibukanya unit usaha di BUMDes itu untuk membuka lapangan pekerjaan di warga Panggung Harjo sendiri khususnya. Jadi dalam artian kenapa pemberdayaan? Karena untuk pemberdayaan itu masyarakat yang di sini itu disuruh kerja di sini dengan catatan yang dalam artian tidak laku di luar gitu loh, dengan minim pendidikan, minim pengalaman, terus habis itu di sini itu yang penting kamu mau kerja gitu udah diterima gitu. Dengan catatan itu yang bagian teknis. Untuk yang manajemen sendiri kan orang yang bisa memanage itu kan tentunya mungkin rata-rata kurang lebih SMA atau kuliah gitu sih, seperti itu. Nah, kalau di Kupas karena sekarang lebih fokus di pengolahan, jadi benar-benar barang yang sudah masuk di sini itu harus pure, harus diolah dan keluar itu harus berbentuk produk. Jadi lebih tepatnya kalau kita fokus di pengolahan sampah terus menjadi produk intermediate, mesti nanti keluarnya itu produk yang bisa dimanfaatkan dan bernilai jual tinggi. Kayak sekarang paving itu kan bahan bakunya adalah plastik yang tidak mempunyai nilai jual. Mungkin kalau ada nilai jualnya pun kayak plastik yang mengandung aluminium foil, terus plastik kotor itu hanya 1 kilonya Rp50. Tapi kalau kita jadikan paving, itu paving block ataupun mungkin semacam kayak batang yang pengganti kayu, itu bisa satu kotaknya, satu biji itu 10.000. Nah itu kan dikalikan berapa, itu kan udah bernilai jual tinggi. Terus ada pupuk organik yang tidak ada artinya, tidak berbayar, ternyata kita bisa olah, kita menjadikan adanya produk pupuk yang emang khusus untuk media tanam, pupuk kompos yang berbahan dasar organik gitu. Jadi lebih ke apa, media tanam atau pupuk. Terus nanti ada juga yang pakan maggot. Nah pakan maggot itu kan baik juga, protein tinggi. Kalau dimakan oleh lele ataupun ayam itu kan juga proteinnya kan sangat tinggi. Lumayan juga untuk kita makan ayam itu juga, oh ternyata bahan organik ya gitu. Jadi bukan lebih ke obat-obatan kimia seperti itu. Nah itu kan menimbulkan kayak sirkular ekonomi juga yang ada di Panggung Harjo. Kalau apa yang kita makan, apa yang kita keluarkan itu barang atau benda yang lebih bertanggung jawab. Untuk yang di sini ya, nah kalau paling rata-rata 80 sampai 100 Mas gitu, 100 juta. Iya, dari Kupas saja. Nah untuk unit yang lain udah beda lagi. Itu Kampung Mataraman itu juga nilainya juga cukup tinggi karena kan lebih ke pariwisata dan resto. Terus ada juga RPK itu lebih ke wadahnya UMKM yang ada di Panggung Harjo. Itu kan fokusnya juga beda lagi. Untuk Kupas sendiri itu lebih ke 80 sampai 100 juta per bulan. Nah kalau untuk desa yang lain mungkin kan berbagai macam hal yang bisa dieksplor masing-masing. Nah kalau Panggung Harjo sendiri kan sebenarnya tidak ada bentang alam sama sekali. Kalau dilihat itu rumah juga berdekatan, terus sawah juga hampir nggak ada. Terus tapi kalau di sini tuh hanya bentang hidup yang ada. Jadi emang yang dieksplor adalah SDM-nya. Kalau SDM saja kita tidak bisa mengolah atau mengelola, siapa yang bakal menjadi wadah bagi mereka, karena mereka pun juga ternyata dalam artian produk khusus ya, tidak ada sekolah, tidak ada ini kan, karena memang ada ketergantungan ekonomi juga. Nah kalau di sini kebetulan itu jadi pilot projectnya di Bantul dan Jogja. Mungkin setiap desa ataupun dusun itu tidak harus memiliki alat-alat yang besar seperti ini. Lebih tepatnya kita bisa mengolah sampah itu benar-benar dari rumah kok, dari pemilahan dari rumah tangga. Jadi kalau alat yang di sini digunakan itu karena membantu teman-teman tuh untuk memilah sampah. Kalau di rumah tangga hampir 100% sudah memilah sampah, alat itu nggak ada gunanya sama sekali. Jadi mungkin kalau dari desa yang lain, pilahlah sampah dari rumah. Kalau nggak mau mengolah sampah, jangan menjadi produsen sampah. Nah kalau dari desa-desa yang lain sih ya mungkin lebih ke apa yang bisa dieksplor di desa masing-masing, karena setiap desa itu punya keunggulan masing-masing. Karena biasanya kalau BUMDes ataupun desa belum berjalan tuh kita belum bisa mengenali
desanya itu gitu sih. Bisa diduplikat itu. Kalau mau membuat apa kayak kupas pun sebenarnya bisa. Biasanya yang membedakan antar usaha ataupun desa yang lain adalah value-nya gitu.